Wabarakatuh, Akak. Siap. Oke, terima Sehat. kasih banyak ini buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya dari grup FBI yang bisa menemani saya untuk bercerita di sini kurang lebih sekitar 1 jam atau 90 menit ya, kira-kira kurang lebih seperti itu range-nya. Thank you banget Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita khususnya gitu ya, dan tentunya bagi saya juga, supaya saya bisa lebih menggali lagi tentang apa yang sekarang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua. Karena ketika saya semakin sharing dengan apa yang saya sering sharingkan ini, itu akan memperkuat, mempertajam kualitas dari materi yang saya punya, saya miliki, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan di sini banyak yang memang udah nggak asing bagi saya gitu ya, ada Pak Pro gitu ya, terus Bang Sam, halo Bang Sam, Mas Rijal gitu ya, Mbak Eka ada lagi gitu Ura, ya, halo. ura, ura. Oke, siap, thank you banget. Pak Henry, Pak Priyo, Mbak Dewi ini dan masih banyak lagi yang lainnya ini thank you banget gitu ya. Saya di sini langsung mulai aja lah Bapak Ibu semuanya teman-teman. Dan di sini juga saya mungkin nanti izin memperkenalkan diri Bapak Ibu karena rasanya nggak sopan kalau saya nggak memulai dengan memperkenalkan diri meskipun di sini banyak teman-teman saya, guru-guru saya yang memang sudah tahu tentang profil saya tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya Bapak Ibu semua dan eh, saya langsung share screen aja di sini. Ya kalau judulnya adalah Captivate Your Audience nanti kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu captivate your audience. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Trisna Lesmana, kerap dipanggil Trisna. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai seorang founder dan CEO di TM Estetik. Ini berhubungan dengan klinik kecantikan. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang pengen tampil glowing, yang pengen pengen bersih, yang jerawatan pengen sembuh gitu ya. Nah, solusinya adalah di TM Estetik. Sedikit promosi ya. Dibolehkan ya Kang Iqbal ya. Lalu saya juga di sini sebagai owner di LKP TM Estetik dan Trisna Lesmana Manajemen, di mana dua bidang pelatihan, yang satu maskulin, yang satu feminim. Kalau maskulinnya ini salah satunya adalah ya ini programnya Captivate Your Audience, Training of Trainer, in-house ke beberapa perusahaan, corporate gitu ya. Lalu saya juga di bagian apa feminimnya kita bermain di ranah estetik, beauty class dan sejenisnya gitu. Saya juga sebagai seorang komisaris di PT Janaya Primerinjani, ini di bisnis konsultan keuangan. Dan mungkin bisa dibantu Mas Iqbal yang belum di mute. Biar di mute gitu ya. Oke. Dan lanjut lagi Bapak Ibu semua, saya meniti karir sebetulnya bukan sebagai seorang CEO. Jauh dari itu, saya berangkat dari seorang pembicara, Bapak Ibu semua. Dan konon katanya, kata guru saya, kalau pengen jadi seorang pembicara, cobalah iseng-iseng nulis sebuah buku. Nah, ini gimana ceritanya? Seorang Trisna yang membaca buku sekalipun dia malas, ini dipaksa untuk menulis sebuah buku. Sampai kemudian ada kesempatan pada saat itu menulis sebuah buku yang ditulis oleh 14 coach yang lainnya, salah satunya adalah saya, dan terbitlah Coaching Series. Ini diperuntukkan untuk para pebisnis UMKM sehingga pada saat itu disupport dipromosikan oleh Pak Sandiaga Uno sebagai seorang Kemenparekraf. Nah, dari sini saya sudah mulai pede untuk menulis sebuah buku yang ditulis oleh saya sendiri dan judulnya adalah ini Bapak Ibu, Living Agile NLP dan fokus pada modeling tentang bagaimana saya mengurai struktur untuk meniru kehebatan tokoh-tokoh yang cukup terkenal secara mendalam. Poinnya seperti itu. Dan direkomendasikan, disupport besar oleh beberapa tokoh, sahabat-sahabat saya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, dan satu beberapa pekan yang lalu saya juga baru mencoba untuk ingin menjadi seorang content creator. Sampai kemudian pada saat itu saya launching, Bapak Ibu semua launching tentang program atau channel dari YouTube saya dan sedikit saya ingin share kepada Bapak Ibu semua profilnya. Mas Iqbal, kalau seandainya suaranya keluar nanti tolong kasih jempol aja ya, tangan aja nggak usah kasih reaction. Saya mau putar nih. Ada suaranya? So, storytelling mampu menggugah seorang untuk tergerak melakukan apa yang Anda inginkan. Kondisi saat ini, yuk jangan terlalu mikirin masa lalu, karena masa lalu sudah berlalu. Tugas kita adalah memikirkan sekarang untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan.
Oke, thank you banget Bapak Ibu semua. Dan sebelum memulai, saya ingin meminta reaction terbaik dari Bapak Ibu semua. Oke, bisa berikan reaction terbaik. Nah, saya di sini mau ngasih reactionnya hati aja deh buat Bapak Ibu semua. Oke, Mas Ginanjar, Pak Henry, oke, thank you banget. Eka, semuanya ya. Oke, siap. Kita langsung mulai ya Bapak Ibu semua. Jadi hasil dari sebuah riset yang saya lakukan dan hasil dari pengalaman saya ketika menjadi seorang pembicara, ternyata Bapak Ibu semua, orang yang punya kualitas bagus dengan orang yang dipersepsikan bagus secara kualitas, ini adalah dua hal berbeda. Orang yang kualitasnya bagus belum tentu dia dipersepsikan bagus, begitu juga sebaliknya. Padahal ketika kita menjadi seorang pembicara dan kita pengen menjangkau banyak orang, tentu kita harus bisa lebih dulu dipersepsikan bagus dibanding kualitas kita bagus. Karena kalau kualitas kita bagus, ya kita pasti menjangkau orang-orang yang sudah ikut pelatihan kita. Orang-orang yang sudah mendengarkan kita. Baru kita akan dipersepsikan bagus. Dan itu pun kurang nendang. Berbeda kalau kita sudah dipersepsikan bagus, orang sudah punya frame yang bagus terhadap kita. Maka kualitas kita akan lebih meningkat. Kalau kualitas kita itu sudah 70%, tapi karena kita dipersepsikan oleh orang-orang itu udah 100%, maka tanpa disadari kualitas kita yang masih 70% ini bisa meningkat Bapak Ibu semua. Nah, ini panjang lah ceritanya kalau saya bongkar-bongkar riset ya Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu memerlukan risetnya seperti apa, detailnya bisa nanti secara personal tanya ke saya karena saya melakukan hal itu dengan tim. Dari sini saya berpikir bahwa, oh oke, banyak para pembicara yang terlalu fokus meningkatkan kualitasnya, tapi tanpa dia mikirkan bagaimana supaya dia dipersepsikan bagus secara kualitas. Banyak para pembicara yang dia terus fokus membuat konten materi yang bagus. Membuat bagaimana dia latihan vokal, latihan body language di depan cermin, di depan timnya supaya terlatih. Namun sayangnya tidak banyak para pembicara yang memikirkan bagaimana supaya dia dipersepsikan bagus secara kualitasnya. Saya pun baru melek hal ini ketika saya belajar tentang ilmu branding, saya mempelajari tentang ilmu digital marketing. Dari sini saya berpikir, ternyata dua hal ini adalah cukup penting yang harus kita tingkatkan. Karena jangan juga setelah kita memahami hal ini, ya udahlah kualitas kita biasa-biasa aja, yang penting kita dipersepsikan bagus. Maka dampaknya adalah orang awalnya punya persepsi bagus, tapi ketika orang menikmati pembelajaran dari kita, dia merasa rugi. Dan ujung-ujungnya ya kualitas kita menurun. Persepsi kita tentang kualitas kita juga akan ikut menurun. So, Bapak Ibu semua, di sini saya merasakan betul ketika kualitas saya tekankan, saya kuatkan, persepsi di benak audiens supaya bagus terhadap saya tekankan juga, saya kuatkan juga. Disinilah saya memiliki sebuah bisnis yang cukup di sini jalankan secara konsisten. Salah satunya TOT lah Bapak Ibu semua, yang mungkin di sini mayoritas adalah alumni training of trainer. Di mana para peserta kami selalu banyak, baik online ataupun offline. Di mana ketika saya juga meningkatkan kualitasnya, banyak alumni-alumni yang merekomendasikan, tolong dong ngisi. Akhirnya saya bisa in-house di situ, Bapak Ibu semua. Dan dari saat itulah saya berkomitmen untuk bagaimana, untuk saya bukan hanya sekedar meningkatkan kualitas, tapi persepsi juga harus bagus. Saya sebagai konten kreator, ini adalah upaya saya untuk meningkatkan persepsi di benak audiens, menjangkau banyak orang supaya dinilai, dipersepsikan bagus. Karena kalau saya terlalu fokus kualitas aja, Bapak Ibu semua, maka ya orang harus nunggu jadi alumni saya untuk merasakan bahwa kualitas saya itu bagus. Poinnya seperti itu. Nah, dan dari sinilah cikal bakal untuk saya ingin menetaskan sebuah produk baru dari Trisno Lesmana Management yang saya kasih judul namanya adalah Captivate Your Audience. Makanya di sini itu saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semua tentang Captivate Your Audience, hasil dari sebuah riset dari pengalaman saya yang memang saya tuangkan ke dalam sebuah pembelajaran. Dan di sini Bapak Ibu semua saya jujur-jujuran aja. Saya ada kelas yang mungkin Bapak Ibu juga sebagian banyak sudah tahu. Ada kelas Captivate Your Audience saya di tanggal 13-14 Januari, tepatnya di minggu depan di Jakarta Bapak Ibu semua. Itu kelasnya offline.
Dan saya akan mendalam, mengulas, dan belajar bersama, study case bareng, membuat branding bareng, membuat identitas bareng, kita launching bareng di kelas tersebut. Tapi ketika saya share malam ini kepada Bapak Ibu, saya di sini bukan hanya sekedar promosi aja, bukan hanya sekedar memperlihatkan saja, tapi di sini saya ingin memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat insightful-nya. Jadi ada beberapa poin materi yang saya akan sampaikan di sini dan ini tentunya bisa langsung Bapak implementasikan setelah mengikuti webinar di FBI ini. Gitu kira-kira. Nah, ini sekedar informasi juga kepada Bapak Ibu semua. Ketika saya mencoba untuk ingin menetaskan sebuah produk baru yang namanya adalah Captivate Your Audience ini, dulu saya memegang dua hal yang tadi sempat saya bahas. Bahwa kalau kita ingin menjadi seorang pembicara yang laris di pasaran, kalau kita pengen menjadi seorang pimpinan perusahaan, yang kalau kita menjadi pimpinan perusahaan itu, kita punya KPI, kita punya target, dan target kita pengen diberikan ke tim kita dan pengen dijalankan oleh tim kita. Atau mungkin ketika kita adalah seorang sales B2B, business to business gitu ya, yang mana kita sebagai seorang sales presentasi di depan orang-orang dan pengen didengar, pengen diikuti Bapak Ibu semua, maka semua keresahan-keresahan itu, baik kita sebagai seorang pembicara, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai sales B2B, maka tiga kategori ini, tiga profesi ini yang akan saya jawab dari keilmuan yang disebut dengan captivate your audience. Di mana yang tadi saya bilang, hasil risetnya saya menemukan dua hal. Kunci untuk kita pengen growth, baik sebagai seorang sales B2B, growth sebagai pimpinan perusahaan supaya didengar oleh tim, oleh atasan, growth sebagai seorang pembicara supaya kita didengar atau laris di pasaran. Awalnya saya punya kuncinya dua, Bapak Ibu semua. Ketika risetnya pada saat itu belum komprehensif. Dua itu apa? Yang tadi sempat saya bahas. Kualitasnya harus bagus, bagaimana kita juga dipersepsikan secara kualitas harus bagus. Namun ketika saya mencoba untuk melakukan riset lagi dengan tim, ternyata ada satu pilar yang bolong. Percuma kita kualitasnya bagus, kita dipersepsikan bagus secara kualitas, tapi kita tidak membidik pasar yang tepat. Saya ulang ya Bapak Ibu semua ya. Percuma kalau kualitas kita bagus, ngotak-ngatik, latih diri kita supaya kualitas konten materinya bagus. Kita juga bikin campaign, bikin terobosan supaya kita juga dipersepsikan bagus, entah itu flexing atau apapun itu. Tapi ketika kedua hal ini kita jalankan dan kita tidak menyentuh bidik pasar yang tepat, maka hasilnya akan gagal, Bapak Ibu semua. Maka muncullah yang ketiga, yang ini menjadi pilar di captivate your audience, yaitu konteks. Bagaimana supaya kita bisa membidik pasar yang tepat. Kalau saya analogikan kurang lebih sama seperti inilah Bapak Ibu semua ya. Equil. Yuk sedikit saya pengen interaksi dengan Bapak Ibu semua. Silakan untuk unmute Bapak Ibu semua. Kalau berbicara tentang Equil, Equil ini menurut Bapak Ibu diperuntukkan untuk siapa? Ayo unmute silakan. Kelas, high class. Wah, oke Pak Bambang. Untuk orang-orang yang high class. Oke, Iya, untuk orang kaya, untuk orang yang mau flexing. Yes, memang bidikan Equil itu adalah minuman untuk orang kaya untuk flexing. Makanya kenapa Equil itu hanya bisa didapati di tempat-tempat yang prestis. Di hotel berbintang, di supermarket, di minimarket ada, di warung ada. Nggak bakal mungkin Bapak Ibu nemuin Equil. Karena Equil tidak menambah channel pasar distribusinya ke minimarket atau warung, apalagi pasar. Kenapa? Bukan karena dia tidak punya modal, tapi karena dia sadar kalau seandainya dia memasarkan di pasar yang tidak tepat, bukan hanya sekedar tidak laku, tapi yang kedua, secara branding akan buruk, secara branding akan jelek. Makanya secara keseluruhan itu harus inline. Kita sama-sama tahu bahwa Equil ini adalah air minum dalam kemasan ya, Bapak Ibu semua ya, sepakat ya.
Equil ini air minum dalam kemasan dan airnya air mineral biasa. Dan karena dia menyasar untuk orang-orang kaya, maka Equil ini melakukan sebuah branding agar dipersepsikan minumannya prestis. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini kan pilar. Pilar itu satu hilang, maka ke, ke, ketiganya akan ikut hilang. Keduanya akan ikut hilang. Ada satu nilai yang berkurang, misalkan brandingnya berkurang, maka konten dan konteks akan berkurang. Konteksnya berkurang, konten dan brandingnya akan berkurang. Contoh yang tadi sempat saya bahas, di saat Equil ini membidik pasar yang random, supermarket, hotel berbintang, minimarket, warung, maka akan mengalami kesulitan untuk Equil ini dipersepsikan minuman yang prestis. Artinya konteksnya tidak benar akan berpengaruh pada branding. Begitu juga sebaliknya. Brandingnya sudah benar, konteksnya salah, kontennya salah, akan dipersepsikan tidak benar juga. Contoh kontennya tidak benar apa? Secara kemasan bukan terbuat dari kaca, tapi dari kantung plastik biasa, Bapak Ibu semua. Sekalipun dipersepsikannya pengen prestis, sekalipun dipasarkannya ke orang kaya, tapi kalau secara konten ini air minumnya terbuat bukan dari kaca dan airnya mungkin air keruh, Bapak Ibu semua, maka akan menggagalkan brandingnya, akan menggagalkan juga secara konteksnya, secara pasarnya. Orang tidak akan mau beli. Nah, sama ketika kita menjadi seorang public speaker yang pengen laris di pasaran, ketika kita pengen jadi seorang pimpinan perusahaan yang pengen didengar oleh tim dan atasan kita, di saat kita sebagai seorang sales B2B yang ingin didengar oleh customer kita, maka ada tiga pilar yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah konteks. Kita mau membidik pasar yang mana? Siapa yang cocok mendengarkan saya ini? Oke, secara konten, buatlah sebuah konten yang benar-benar terstruktur, yang benar-benar daging, yang benar-benar powerful banget, dikasih ke orang yang tepat, dia merasa membutuhkan itu, dan dia merasa terbantukan itu. Kontennya ditingkatkan. Branding juga sama. Branding ini adalah berbicara tentang persepsi. Gimana caranya supaya kita punya persepsi yang bagus. Bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar produk. Kalau sales B2B, ya bukan tentang produknya ada. Tapi Anda sebagai seorang salesnya, bagaimana dipersepsikan bagus. Karena kalau ketiganya ditingkatkan, dioptimalkan, maka Bapak Ibu semua, ini yang akan meningkatkan kualitas performa kita. Jadi mulai dari sekarang, yuk kita tentukan. Jangan karena kita terlalu banyak ilmu, maka kita membidik semua pasar. Jangan karena kita sebagai seorang pembicara, kita terlalu fokus konten kita yang kita kuatkan. Padahal ada juga yang ketiga, Bapak Ibu semua. Branding itu juga nggak kalah penting. Kita harus dipersepsikan bagus supaya orang sudah punya segan terhadap kita, orang sudah punya menilai kita punya otoritas. Gitu kira-kira. Nah, tiga hal ini yang akan dibahas dan mendalam di kelas offline, Bapak Ibu semua. Dan di malam ini kita juga akan membahas. Yuk kita bahas dari aspek konteksnya dulu. Oke. Dalam aspek konteks yang akan kita bahas tentang bagaimana cara kita bisa membidik pasar yang tepat, malam ini yang akan kita bahas adalah nomor satu dan nomor dua. Kita akan lebih dekat memahami tentang understanding kontekstual content. Nah, setelah itu nanti saya akan ajak kepada Bapak Ibu semua, saya akan perlihatkan contoh-contoh bagaimana cara membidik pasar yang tepat. Kayak gitu ya. Untuk prakteknya kita skip dulu Bapak Ibu semua karena masih ada lagi bahasan insight yang memang saya pengen share kepada Bapak Ibu semua yang supaya tidak menguras waktunya. Oke ya, kita fokus di understanding dulu. Nah, bicara tentang understanding kontekstual, Bapak Ibu semua, kalau saya memperlihatkan kata angkat kaki, kira-kira apa yang muncul di pikiran Bapak Ibu semua? Silahkan angkat kaki, kira-kira apa yang muncul? Diusir. Wah, diusir. Oke. Pak Henry diusir gitu ya. Tapi ada juga orang ketika saya bilang bahwa ketika silakan angkat kaki, kakinya benar-benar diangkat, Pak. Tergantung apa? Tergantung konteksnya. Meskipun sama-sama teriak. Ketika kita jadi pimpinan senam,
Saya bilang, silahkan angkat kakinya. Sama-sama teriak. Ketika saya di area perkantoran, saya lagi marahin tim, lalu saya bilang, silahkan angkat kaki. Sama-sama teriak. Sama-sama menggunakan kalimat yang sama. Tapi hasilnya bisa beda tergantung konteksnya. Tergantung konteks. Disinilah bahwa kita tidak, atau saya khususnya Bapak Ibu semua, tidak mempercayai bahwa satu materi, satu gagasan itu bisa diterima oleh semua orang. Semua materi, satu materi yang saya buat itu ternyata hanya bisa disasar oleh beberapa segmen aja. Jadi udah kita nggak usah, jangan cocok logikan lah Bapak Ibu semua. Contoh seperti saya bikin kelas Captivate Your Audience. Apakah seseorang yang belum pernah presentasi itu bisa ikutan Captivate Your Audience? Saya bilang nggak bisa. Karena di sini saya bukan belajar tentang ilmu basic, di mana orang belum percaya diri, ikut kelas di sini bisa jadi percaya diri. Saya bilang nggak bisa. Setidaknya Anda pernah presentasi, baru ikut kelas ini, boleh saya bilang. Dan apakah saya ini adalah sebagai seorang dokter bisa nanti belajar captivator audience ini bisa membuat saya itu jadi bagus ketika jadi dokter. Saya bisa lebih apa namanya itu, bisa lebih persuasif ngomong ke pasien. Saya bilang tidak cocok. Kenapa? Karena Anda ngobrol dengan pasien one on one, sedangkan captivator audience ini diperuntukkan untuk one on public. Gitu lah kira-kira Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak bisa mencocok logikan hal seperti itu. Saya punya segmennya gitu. Bahkan sales pun saya bilang sales B2B. Kalau sales secara personal, B2C bagi saya nggak cocok. Saya bilang. Gitu kira-kira. MLM ya cocok lah kalau MLM. Nah, so di sini itu bahwa kalimat atau konten yang saya share, oke, kalimat atau konten yang saya share itu tergantung pasarnya, tergantung konteksnya. Sama ketika saya bilang silakan angkat kaki, ini adalah sebuah konten, maka masing-masing akan menerimanya berbeda. Maka pastikan kita tentukan bidikannya ke siapa. Oke. Nah, sama halnya seperti yang tadi saya bahas di awal Bapak Ibu semua. Kalau saya bilang Equil, Equil ini segmennya adalah untuk orang kaya atau orang yang mau flexing. Kalau Aqua Bapak Ibu semua kira-kira segmennya untuk siapa? Ada yang bisa bantu jawab? Menengah. Oke, untuk yang menengah, untuk yang kecil, ada juga orang orang kaya dan lain sebagainya. Lebih tepatnya segmen Aqua di sini adalah bagi siapapun yang memiliki mobilitas yang tinggi. Makanya Aqua itu dipasarkan sebanyak-banyaknya di berbagai channel distribusi. Dimulai dari warung, Alfamart, minimarket, supermarket, dimanapun Aqua ada. Karena dia diperuntukkan untuk orang yang memiliki mobilitas yang tinggi. Dan masing-masing dipersepsikannya beda. Segmentasinya berbeda, pasarnya beda, pasti dipersepsikannya beda. Yang satu pasti dipersepsikan minuman orang yang bergengsi, minuman yang bergengsi kan. Yang satu lagi adalah minuman untuk melepas dahaga. Dan terbukti dari kontennya juga, secara desain visualnya beda. Untuk memiliki mobilitas yang tinggi, melepas dahaga, maka lihat Aqua, Bapak Ibu semua. Jernih kelihatannya. Ada pegunungannya, ada warna hijaunya gitu. Equil, lihat, memang dia mengarah ke segmen yang tepat sehingga secara kontennya lumayan oke juga. Bang Iqbal, sorry Mas Iqbal. Oh, oke, sudah. Nah, Equil juga sama Bapak Ibu semua. Karena segmennya untuk orang kaya, minumannya punya gengsi, maka kontennya pun berubah mengikuti. Jadi yang tadi saya bilang, 3 pilar itu harus inline. Jangan kita sama-sama meningkatkan kualitasnya, tapi masing-masing nggak mirip. Itu kata kuncinya. Nanti kita akan bahas kalau branding lebih 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 deepnya lagi ya Bapak Ibu semua ya. So di sini penting bagi kita sebagai seorang sales B2B, seorang pimpinan perusahaan, sebagai seorang pembicara tentunya gitu ya. Kita harus tentukan dulu kita mau membidik siapa. Kita mau membidik pasar yang mana. Karena itu yang menentukan kualitas secara keseluruhan nantinya. Nah, sekarang saya langsung contohkan aja deh Bapak Ibu semua. Bagaimana kita mengimplementasikan ini dalam konteks public speaking. Dalam konteks presentasi. Cara mengurainya kayak gimana? Maka yang pertama Bapak Ibu semua,
kita harus tentukan dulu topik yang mau kita bahas apa. Topiknya dulu yang mau kita bahas. Contoh, misalkan Trisna ini topiknya yang mau dibahas adalah public speaking. Dan dia hanya membidik dua pasar. Pasar yang pertama adalah guru, pasar yang kedua adalah leader MLM. Kalau saya mau membidik guru, maka kita harus sadarin dulu. Guru belajar public speaking dari Trisna, kira-kira dia mau melakukan public speakingnya untuk apa? Untuk siapa, Bapak Ibu semua? Yuk, kita bantu jawab. Oke? Untuk siapa kira-kira? Kalau saya ngajarin Kalau saya ngajarin ilmu public speaking ke guru, kira-kira guru mau menggunakan ilmu public speaking saya untuk apa? Agar apa? Untuk mengajar di kelas, Coach, Oh, agar muridnya yes, untuk mengajar di kelas kepada siswa, di mana situasinya udah jelas akan menggunakan public speaking di kelas kepada siswa. Itu ya, situasinya harus kita tahu dulu. Setelah situasinya harus tahu, maka kita akan menemukan kontekstualnya. Bagaimana cara kita menemukan kontekstualnya? Di sini, Bapak Ibu semua. Maka kita akan sama-sama tahu bahwa guru itu memiliki kepentingan di saat dia mengajar siswanya menggunakan public speaking tersebut, dia harus menggunakan public speaking itu dalam mode bahasa keseharian, bahasa di kelas, bahasa di diskusi. Bahkan materi yang dibuat pun harus memiliki ketertarikan dan pemahaman terhadap siswa. Siswa tujuannya harus paham. Bahkan secara kontekstual, guru ini harus menemukan shortcut. Shortcut itu apa? Contoh misalkan kalau guru fisika dia punya rumus shortcut yang biasanya kalau dijelaskan sama guru fisika lain panjang banget rumusnya itu. Tapi guru ini punya shortcutnya. Rumusnya kecil, tinggal dilakukan, nilainya bisa bagus. Dan tujuan akhirnya apa? Lulus ujian. Jadi kalau saya menjadi seorang trainer public speaking di mana pesertanya itu adalah guru, audiensnya guru, maka saya di sini harus menangkap dulu kontekstualnya. Di sini saya harus menggunakan bahasa-bahasa yang enak yang diterima oleh siswa itu seperti apa. Di sini saya harus tahu bagaimana siswa itu bisa tertarik dengan sebuah materi. Kalau dia adalah guru matematika, kira-kira apa yang membuat murid itu tertarik terhadap matematika. Meskipun bisa jadi nanti audiensnya tersendiri, si gurunya itu sendiri yang nantinya akan melakukan sebuah riset agar dia memahami ketertarikan siswanya terhadap ilmu matematika. Bahkan yang terpenting saya sebagai seorang trainer public speaking, saya harus menemukan sebuah kanvas atau sebuah worksheet yang nantinya si guru itu bisa menemukan rumus-rumus yang singkat yang kalau dibawakan ke siswa, siswa akan seneng karena siswa nggak banyak nulis, nggak banyak mikir, hasilnya langsung dapat, poinnya langsung dapat dan tujuan akhirnya lulus ujiannya. Berbeda ketika saya sebagai seorang trainer public speaking, di mana bidikan pasar saya itu adalah leader MLM, Bapak Ibu semua. Maka situasinya seperti apa? Akan menggunakan public speaking di kelas motivasi dan inspirasi. Karena saya leader MLM, maka saya ingin memotivasi dengan public speaking yang saya pelajari, saya bisa memotivasi, saya bisa menginspirasi downline saya. Maka secara konteks saya harus memahami tentang bahasa bisnis. Materinya harus fokus menciptakan gairah untuk closing. Berarti saya sebagai trainer public speaking, Trisna Lesmana, saya harus punya penguasaan terhadap MLM. Supaya banyak bahasa-bahasa bisnis yang saya bisa bagikan ke audiens saya. Yang mana mereka adalah leader MLM. Bahkan bagaimana cara memotivasi mereka. Bagaimana cara membuat mereka punya gairah untuk closing. Nah yuk, sekarang Bapak Ibu semua kita balik. Kita switch. Apa jadinya kalau saya punya materi di mana audiensnya itu atau kontekstualnya itu atau bidikan pasarnya itu adalah guru. Jadi saya punya materi public speaking nih dan bidikan pasar saya guru.
Tiba-tiba, nah nih, tiba-tiba ada orang yang memang bukan guru, dia adalah leader MLM, nyempil di kelas tersebut. Kira-kira leader MLM apa yang dirasakan oleh mereka, Bapak Ibu semua? Boring, bosan. Boring, bosen karena gua sebagai pelaku MLM tidak membutuhkan downline gua lulus ujian. Tidak membutuhkan supaya mereka itu punya shortcut untuk apa? Untuk punya soal terus bisa diselesaikan. Tertulis lagi gitu. Gue tuh pengennya gimana caranya supaya tim punya pengetahuan untuk dia itu bisa closing. Punya gairah untuk closing. Konteksnya beda. Contoh lain deh Bapak Ibu semua ya. Contoh kalau saya sekarang pengen jadi seorang trainer digital marketing. Audiensnya yang satu adalah corporate, audiens yang kedua adalah UMKM. Maka konteks apa situasinya berbeda. Situasinya kalau corporate, maka digital marketing ini akan digunakan di pasar corporate dan akan dilakukan oleh tim yang lebih dari satu orang. Situasinya beda dengan kalau audiensnya itu adalah pelaku UMKM. Belajar digital marketing, dia akan gunakan itu adalah untuk jual yang sifatnya B2C dan memang sederhana Bapak Ibu semua. Dan mungkin pelakunya dia sendiri. Maksudnya pelaku itu praktisi digital marketingnya dia sendiri, bukan timnya. Kontekstualnya ya udah jelas beda. Kalau kalau corporate udah jelas, pasti digital marketing yang pengen dia pelajari adalah tentang ilmu matrix, bahasa-bahasa yang sifatnya KPI dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk MLM, kalau untuk audiensnya adalah UMKM, tentu secara kontekstual dia butuhnya adalah yang bersifat praktis. Sehingga yang terjadi apa? Kalau seandainya saya membuat sebuah materi, materi bidikannya adalah bidikan korporat, tapi pesertanya adalah peserta UMKM, maka dia akan mengalami kebingungan. Kalau sebaliknya apa? Dia bilang bahwa kalau sebaliknya materinya materi UMKM, tapi yang diterima adalah oleh korporat, bahwa nggak ada gunanya juga. Kenapa? Karena nggak match, nggak cocok Bapak Ibu semua. Ini real Bapak Ibu semua. Bahkan saya punya ilustrasi ini hasil dari obrolan saya waktu itu dengan Mas Indra Wanugroho. Kalau Bapak Ibu semua bisa cek di YouTube-nya gitu ya. Sekarang udah kerja sama tuh sama Deddy Corbuzier. Jadi Mas Indra Wanugroho itu sempat saya waktu itu saya tanyain gitu ya. Mas Indra pengalaman dari pembicara itu ya ini singkatnya lah. Pengalaman dia sebagai seorang pembicara, sebagai seorang trainer, Mas Indra Wanugroho itu udah 25 tahun kurang lebih. 20 tahun di antaranya yang dia jalanin, dia merasakan bahwa ini bukan gue banget, dia bilang. Jalan nggak bisnisnya? Jalan. Segmentasinya siapa waktu itu? UMKM. Jalan sih jalan, tapi kok nggak gue banget, nggak nendang banget, dia bilang kayak gitu. Sampai kemudian dia mendirikan sebuah perusahaan namanya Cias. Dan itu untuk corporate, inovasi untuk corporate. Dan 5 tahun dia belajar, 5 tahun dia menemukan, 5 tahun dia menjalankan bisnisnya di Cias itu. Dan itu yang membuat pasarnya berkali lipat dibanding 20 tahun sebelumnya ketika dia menjalankan dan memasarkan ke bidikannya UMKM. Dari sinilah saya punya insight bahwa yes, banyak orang, bahkan salah satunya adalah guru saya sendiri, Mas Indra Wanugroho, dia punya pemahaman korporat, dia punya ide korporat, dia punya bahasa-bahasa korporat. Tapi kalau dijalankan di share-nya adalah ke UMKM, itu jadi nggak nendang. Terlalu berat bagi mereka. Bahkan Mas Indra Wanugroho sendiri yang bilang seperti itu. Tapi ketika dia bilang ketika saya menjalankan Cias, tiba-tiba produktivitasnya itu secara eksponensial tinggi banget, melesat banget. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena bahasa-bahasa dia itu yang sebelumnya dia berikan ke UMKM, sekarang dia berikan ke corporate. Dan ternyata itu makanan corporate. Begitu penting menentukan bidikan pasar. Sekalipun kontennya bagus, sudah dipersepsikan bagus, tapi kalau tidak menyentuh bidik yang tepat, nggak optimal Bapak Ibu semua. Nah, so di sini Bapak Ibu sudah mulai bisa nih. Kalau pengen menentukan konteks
Mau membidik pasar yang mana? Sebelum nanti melanjutkan ke pilar yang kedua dan pilar yang ketiga. Nah, sekarang mulai pikirkan Bapak Ibu semua. Topik yang Bapak Ibu suka itu apa sih? Topik yang Bapak Ibu merasa Bapak Ibu menguasai di situ kira-kira apa sih? Oh, digital marketing. Oh, K3. Oh, public speaking. Oke. Tentukan bidikan audiensnya. Udah nggak usah terlalu banyak. Satu aja. Bapak Ibu kalau satu pun bidikan pasarnya sempit, cek di Google Trend, itu ternyata pasarnya banyak. Kayak dulu saya ngambil, wah saya bilang BNSP itu bagus ya sertifikasinya ya. Dulu saya mikir TOT yang saya mau masukin, public speaking saya mau masukin, K3 saya mau masukin. Karena banyak banget MSDM mau saya masukin. Service excellence saya mau bikin juga. Sampai kemudian saya bilang, wah kalau kayak gini nggak fokus. Ternyata jutaan orang kok untuk dia mencari tentang TOT. Ngapain saya harus cari yang lain-lain? Udah mending fokus di TOT aja. Nah, disitulah Bapak Ibu semua untuk kita memutuskan bahwa setiap apa yang kita miliki itu ada pasarnya kok. Jangan ingin punya pasar yang banyak dengan cara memperbanyak bidikan pasarnya. Itu kesalahan terbesarnya Bapak Ibu semua. Gitu. Nah, sekarang setelah kita memahami Bapak Ibu semua tentang kontekstual, maka selesai sudah di tahap pilar yang pertama, yaitu understanding contextual content. Kita harus mengetahui dulu konteksnya. Nah, ini kalau ringkasnya, kalau sederhananya seperti ini Bapak Ibu semua ya. Jadi kita nggak ada praktek Bapak Ibu semua, jadi kira-kira kurang lebih seperti ini. Poinnya, mungkin Bapak Ibu bisa bisa perdalam lagi atau mungkin sedikit kalau saya boleh promosi bisa join di kelas kami di minggu depan ya Bapak Ibu semua. Kita akan memperdalam lagi, kita akan riset dengan riset yang praktis untuk menemukan pasar yang tepat untuk kita itu siapa. Dengan tools-tools riset yang cukup praktis. Oke. Nah, setelah pilar yang pertama selesai, masuk ke pilar kedua. Pilar kedua ini adalah creating content captivate. Nah, dalam creating content captivate ini, karena nomor 1 sampai nomor 5 ini keterhubungannya sangat kuat, Bapak Ibu semua, sehingga saya kalau jelasin satu akan membuat orang menjadi pusing. Karena 1 sampai 5 ini menjadi sebuah tahapan. Bukan 1 dengan 2 itu beda soal, sama. Jadi runut gitu. Jadi kalau saya jelaskan satu doang, itu akan percuma bagi saya, sehingga saya nggak akan membahas tentang aspek ini. Cuma saya kasih tahu aja bahwa di creating content captivate ini, bagaimana cara membuat konten yang oke, yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar yang tepat, yang benar-benar dagingnya apa gitu ya Bapak Ibu semua. Runutannya itu dari nomor 1 sampai nomor 5 ini. Bahkan bikin slide PowerPoint, bahkan bikin cerita yang tepat itu seperti apa, bikin metafor, bikin menyajikan data yang tepat seperti apa. Nah, semuanya ada di sini Bapak Ibu semua. Itu harus ada. Ya, mungkin poin-poinnya bolehlah untuk saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, kalau di sini nomor 1, kita harus punya mindset dulu. Mindset gift. Nah, mindset gift ini adalah bagaimana seorang pembicara itu dia harus punya originalitas. Dia harus berbeda dengan yang lain. Meskipun dia mengambil dari berbagai referensi, tapi dia bisa mengkreasi itu dan menjadi suatu hal yang seolah-olah baru. Padahal kita nyuri dari sana sini referensinya. Oke. Terus yang kedua, kita akan memahami tentang understanding learning zone. Terus bagaimana learning zone itu kita bisa diukur bahwa orang itu sudah masuk ke dalam pembelajaran yang tepat. Kalau kita sebagai seorang pembicara itu audiens itu sudah tepat dengan pembelajaran yang kita share. Kalau kita sebagai pimpinan perusahaan kita sudah tepat nyampein ke tim itu cara ngukurnya gimana gitu ya. Ngukurnya bukan dengan post test dan sebagainya. Ini ada ukuran lewat riset yang sebetulnya kita nggak usah share lagi ke mereka. Untuk kita tanya apakah Anda sudah ingat, apakah Anda sudah paham, nah, nggak seperti itu. Tapi sebelumnya kita sudah menyiapkan bahwa kita sampling bahwa ini sudah tepat bagi mereka. Nah, itu ada prosesnya. Nah, ini yang paling penting nih, ada audience analysis canvas. Penting bagi kita untuk menganalisa audiens kita. Pasarnya sudah tepat, mau membidik pasar yang tepatnya sudah ada, tapi pastikan bahwa audiensnya itu kita analisa lagi. Yang benar-benar dibutuhkan itu apa? Hot bottomnya itu apa? Yang mereka itu suka itu apa? Nah, itu hal-hal yang memang harus harus oke-nya itu. Oke, nah lanjut lagi di sini ada split brain theory. Nah, ini adalah sebuah kerangka bagaimana caranya untuk kita bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar seseorang, dan terakhir content structure. Content structure ini adalah retorikanya, sistematikanya untuk membuat orang itu bisa paham lah kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah tentang creating content captivate. Nah, ini selesai di pilar yang kedua Bapak Ibu semua, dan masuk ke pilar yang ketiga. Pilar ketiga ini adalah make people to come. Bagaimana orang-orang datang ke kita, rela berkenan mendengarkan kita, dan mereka sudah
merasa bahwa kita itu punya otoritas di bidang yang kita mau sampaikan, mau kita sajikan. Nah, itu gimana ceritanya tuh untuk membuat itu, Bapak Ibu semua. Nah, ada 5 hal di sini, ada understanding branding, maka branding itu kita harus pahami dulu bagaimana sebuah brand itu bisa terbentuk, bagaimana cara membentuknya. Nomor 2 ada archetype impact, brand identity, brand activation, bagaimana cara untuk menjalankan sebuah branding itu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini, karena ini tidak terlalu runut Bapak Ibu semua, sehingga saya memungkinkan sama seperti kontekstual tadi, saya bisa share kepada Bapak Ibu. Nah, saya ingin share kepada Bapak Ibu semua tentang understanding branding, gitu ya. Kalau konten tadi mohon maaf karena saya nggak bisa, karena itu runut banget gitu ya, percuma saya bawakan, akan jadi pusing nantinya. Kalau untuk branding ini, nomor satu saya jelaskan, ini bisa untuk menjadikan kita dapat insight-nya tentang apa itu branding. Bagaimana sebuah brand itu bisa membuat make people to come. Oke ya. Nah, bicara tentang branding, Bapak Ibu semua, ada sebuah buku dari tokoh yang cukup populer, 2 orang namanya Philip Kotler sama Keller ya Bapak Ibu. Dari sebuah buku yang cukup fenomenal ini, ada sebuah kutipan yang cukup menarik untuk saya bahas, untuk saya kaji, yang mana tulisannya itu atau statementnya itu adalah seperti ini. Branding merupakan persepsi customer terhadap suatu produk yang secara sederhana muncul di benak customer. Jadi sebetulnya kalau kita pengen tahu bahwa saya sebagai Trisna Lesmana itu sudah di branding atau enggak, punya branding atau tidak, hal yang paling mendasar adalah apakah Trisna Lesmana ini diingat atau tidak. Dan masing-masing beda. Ada orang yang mengingat Trisna Lesmana itu adalah perwujudan seperti ini fisiknya. Ada orang-orang yang mengingat Trisna Lesmana itu adalah sebuah logo di mana ada tulisan Trisna Lesmana Manajemen. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi selama saya sebut bahwa Aqua dan Bapak Ibu langsung terpikirkan air mineral atau kemasannya atau apapun, maka itu sudah terbranding. Cuman branding yang masih di level dasar. Karena branding yang sudah levelnya tinggi adalah bukan hanya sekedar kita itu muncul atau diingat oleh customer. Tapi sampai kemudian kita itu dipersepsikan punya kualitas. Kan kalau seandainya Bapak Ibu ingat saya Trisna Lesmana, kebayang wajah saya, itu kan bukan kebayang kualitasnya. Belum ada kualitas yang teringat. Atau bilang bahwa baju, tapi kalau saya bilang baju Adidas, oh udah punya gengsi ya gitu. Equil, oh air kemasan dalam mineral yang punya prestis tuh. Kualitasnya sudah masuk tuh di pikiran Bapak Ibu semua. Nah, itu branding di level lanjutan. Kalau di level dasar itu, yang penting kita itu diingat oleh mereka aja. Mau dinilai bagus atau enggak, bodo amat. Yang penting diingat dulu aja. Nah, ini kalau menurut bukunya si Philip Kotler ini, Bapak Ibu semua. Nah, sampai kemudian saya berpikir, kalau kita diingat, belum tentu orang tertarik. Orang tahu Trisna, belum tentu orang tertarik. Lantas bagaimana supaya orang tertarik terhadap Trisna? Tertarik kita sebagai seorang pembicara, tertarik kita sebagai seorang pimpinan perusahaan. Maka di sini saya membuat sebuah quotes bahwa audiens itu tertarik karena persepsi mereka, bukan pada kualitas. Jadi kalau saya bilang lantas bagaimana ya supaya orang-orang itu punya persepsi yang bagus tentang diri saya? Maka dari situlah saya muncul sebuah quotes bahwa audiens itu tertarik karena persepsi mereka, bukan pada kualitas. Disinilah saya meyakini tentang hal ini, Bapak Ibu semua. Bahwa orang itu suka terhadap persepsi, bukan pada kualitasnya. Seberapa sering yuk Bapak Ibu semua bayangin deh. Seberapa sering Bapak Ibu terbuai oleh sebuah iklan. Membeli sebuah makanan. Atau mungkin membeli sebuah baju di Tokped, di Shopee. Sampai kemudian nyampe dan ternyata kok kayak gini ya rasanya nggak enak ya. Kok biasa aja ya. Kok nggak sesuai di foto ya. Kalau makanan kok saya ngelihat ratingnya bagus. Dari tampilannya enak. Tapi ketika dimakan B aja ya. Ketika Bapak Ibu pernah mengalami kondisi seperti itu.
Itu yang saya maksud dalam quotes ini. Artinya, manusia itu tertarik pada persepsinya, bukan kualitasnya. Ya, meskipun lebih bagus adalah ketika mereka sudah punya persepsi yang bagus terhadap kualitas kita dan kualitas kita juga memang bagus. Artinya orang akan terjadi advokasi tuh. Kata kuncinya itu Bapak Ibu. Nah, sama dalam konteks public speaking, maka audiens itu tertarik pada persepsinya mereka, bukan kualitasnya. Dan saya merasakan betul ketika saya ingat-ingat dulu Bapak Ibu semua, ketika dulu saya belum melakukan branding, lalu peserta itu belum tahu saya secara detail, belum sempat kepoin saya, sehingga ketika saya bawain training, khususnya di corporate, saya diremehkan Bapak Ibu semua. Siapa sih ini gitu kan? Sampai kemudian dulu tuh saya harus mengawali supaya punya otoritas itu main hipnotis dulu, main sulap dulu gitu ya. Kayak gitu loh Bapak Ibu. Ini ngalamin kondisi seperti itu. Sampai kemudian ketika saya sudah membangun sebuah persepsi, saya dipanggil, saya diminta untuk berbagi, saya bikin kelas. Udah jelas kalau bikin kelas karena di situ ada profil saya yang sama calon peserta dicari tahu dulu, dikepoin dulu. Saya merasakan betul atmosfer di kelas itu beda gitu. Orang itu lebih lebih apa ya? Lebih respect terhadap saya sekarang Bapak Ibu semua. Padahal materi yang saya sampaikan sama-sama aja. Poinnya seperti itu. Nah, dari sinilah bahwa penting bagi kita untuk fokus bagaimana menciptakan persepsi kita bagus, kualitas kita bagus. Kalau di pilar branding ini. Contohnya kayak gini deh Bapak Ibu semua. Yuk, sedikit saya pengen interaksi kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sebutkan ini siapa kira-kira? Spider-Man. Hmm, Spider-Man. Kalau ini kira-kira? Harry Potter. Harry Potter. Nah, Harry Potter. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, ada yang tahu ini siapa? Gatot Kaca. Gatot Gatot Kaca. Kaca ya. Oke, Bapak Ibu semua, dari ketiga hal ini, persamaan di antara mereka adalah apa? Superhero. Oh, sama-sama superhero gitu ya. Dan mereka punya pasarnya masing-masing, betul? Ya. Betul. Oke. Kalau saya bilang bahwa mereka itu pasarnya sama, saya akan tanya kepada Bapak Ibu seperti ini. Spider-Man dengan Harry Potter, kira-kira lah kalau mereka berantem lebih yang juara siapa, Pak? Bu, Tergantung. siapa? Tergantung dia perangnya di mana. Oh, tergantung mereka perangnya di mana. Oke, yang pertama itu menarik. Kalau katakanlah mereka berdua itu perang di sebuah kota di Jakarta, kira-kira yang menang siapa? Antara Spider-Man, Harry Potter dengan Gatot Kaca deh kira-kira. Siapa yang menang kira-kira? Spider-Man. Oh, Spider-Man gitu ya. Oke. Ada yang bilang Harry Potter? Gatot Kaca. Oh, ada yang bilang Gatot Kaca. Nah, ini kan dari perbedaan inilah yang membuat bahwa masing-masing punya pasarnya. Masing-masing punya persepsi bahwa ini yang lebih hebat, ini lebih hebat gitu lah kira-kira Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita bermain di sini dari tiga hal ini, dari tiga sosok ini, kalau kita suruh berantem, Bapak Ibu semua, kita akan mengalami kebingungan siapa yang menang. Sekalipun di perkotaan jagonya Spider-Man, tapi siapa Ini tahu mana ini? ketika di situ ada Harry Potter sama Harry Potter disulap langsung tuh dia jadi berubah. Tapi kata Gatot Kaca, tapi kata Spider-Man ya ketika dia mau apa menyulap saya, ya tongkatnya saya udah kasih jaring laba-laba saya supaya dia bisa nggak melakukan apapun. Oh, tapi dia bisa ngomong ya, udah mulutnya saya kasih saring laba-laba. Itu kan dari situ aja kita udah punya perseteruan gitu. Kita nggak tahu mana yang hebat gitu ya di antara mereka bertiga. Gatot Kaca yang terkenal bahwa dia benar-benar nggak bisa dijatuhkan, diapakan kan dari situ aja dia udah bisa dikategorikan bahwa wah ini superhero gitu ya. Kalau mereka berantem dari ketiganya kita akan mengalami kebingungan siapa yang menang gitu. Tapi bayangkan ketika ada sosok satu lagi yang ini sok-sok tokoh-tokohan namanya Trisna Lesmana, Pak. Nah, pertanyaannya, kalau Spider-Man berantem dengan Trisna Lesmana, kira-kira yang menang siapa, Pak? Bu. Kang Trisna. Kenapa ini? Gitu ya. Oke. Kalau saya berantem dengan Harry Potter, dengan siapa namanya tuh Gatot Kaca, dengan Spider-Man, kalau saya berantem dengan mereka, sama-sama mereka itu ada di dunia nyata, Bapak Ibu semua. Kira-kira yang berantem, yang apa, yang menang siapa? Ini saya mohon keseriusan dan kejujuran, keikhlasannya aja, Bapak Ibu. Siapa yang menang? Spider-Man atau Trisna? Yang kalah Coach Trisna lah. Oh ya, nah yang kalah Coach Trisna pakailah lagi ya, itu benar-benar sebuah
take kalimat yang memang take kata yang benar-benar meremehkan banget tuh dari Bu Vivi gitu ya. Dan ditekankan Trisna ya. gitu ya. Nah, kenapa Ya hal kan, itu bisa terjadi? Kenapa hal karena itu? Kang Krisna nggak punya kekuatan apapun. Wah, ya yes. Superhero-nya Nah, itu tiga-tiga punya kekuatan berbagai macam. betul Tapi banget. kalau lomba public speaking, baru Kang Krisna yang menang. Asik. Menarik ini coba. Mantap, mantap Bu Vivi ya. Ya, yes. Yang Tapi menang kalau konteksnya tetap adalah Kang Krisna berantem itu. Bapak Ibu semua, betul tadi kata Bu Vivi. Karena Trisna bukan siapa-siapa, dia nggak punya kekuatan apa-apa. Sedangkan mereka bertiga kalau ada di dunia nyata, mereka sudah punya kekuatan. Sebetulnya kesimpulannya apa Bapak Ibu semua? Di antara mereka itu sudah terbentuk sebagai superhero. Sedangkan persepsi tentang Trisna belum terbentuk sebagai superhero. Dan kalau kita pengen membuat sebuah branding bahwa kita itu punya kualitas, bahwa kita itu adalah superhero, tirulah karya-karya Spider-Man, Harry Potter, Gatot Kaca, Bapak Ibu semua. Bagaimana persepsi itu terbentuk dalam diri kita. Ingat, menciptakan persepsi kita punya kualitas itu bukan dengan cara kita sebagai seorang konten kreator lalu kita bilang, hey, saya Trisna Lesmana, saya adalah seorang public speaker yang hebat, yang lincah, yang pandai, dan lain sebagainya. Bukan dengan cara seperti itu. Pernahkah Bapak Ibu melihat sebuah tontonan Spider-Man bilang bahwa saya adalah superhero? Bahwa saya itu adalah hebat? Atau mungkin Harry Potter bilang juga sama seperti itu? Kan tidak. Tapi apa yang membuat kita itu punya persepsi yang hebat terhadap ketiga tokoh di atas ini? Itu karena ada skenario-nya Bapak Ibu semua. Jadi ada skenario yang secara beruntui, yang secara terus regulasinya berjalan, ini yang disebut dengan brand activation ya, terus berjalan, yang inline, yang sesuai dengan brand identity yang dibuat pada saat itu. Brand identity-nya Harry Potter dengan kacamatanya, dengan jubahnya, dengan tongkatnya. Dan ada sebuah aktivitas yang dia lakukan, dan itu konsisten. Melawan Voldemort, melawan siapa lagi, Spider-Man dari Spider-Man 1 sampai 3, melawan siapa. Dan persepsi itulah yang membuat kita semakin kuat bahwa dia adalah sebagai superhero-nya. Nah, ketika kita ingin punya persepsi yang bagus, kualitasnya bagus secara persepsi di benak orang, maka ada skenario yang harus kita buat Bapak Ibu semua. Bukan hanya sekedar brand activation, yang pertama adalah brand identity-nya dulu, tentukan dulu identitas kita seperti apa. Nah, contohnya adalah seperti video yang mau saya putar saat ini Bapak Ibu semua. Ini saya harus share kepada Bapak Ibu semua ya. Ini videonya tuh menarik. Video yang saya putar ini adalah dia reporter. Tapi sebetulnya background dia itu bukan reporter. Background dia itu adalah stand up comedian. Artinya dia mau ngeprank lah. Dia mau ngeprank sebagai seorang reporter. Tapi menariknya orang-orang terbuai bahwa dia adalah sebagai seorang reporter yang handal. Sampai kemudian dipercaya, diyakini bahwa setiap pertanyaannya itu akan dijawab dengan penuh keseriusan layaknya sebagai seorang reporter beneran. Nah, ini kita tonton ya Bapak Ibu semua ya videonya ya. The expert fallacy to the test. Comedian Jay Painter is posing as a reporter, complete with suit, microphone, and camera. We want to see if those cues are powerful enough to make folks believe some absurd news stories that he's made up. Think you wouldn't fall for it? Let's watch. This morning, Texas announced that they are seceding from the United States. It seems troubling. It doesn't seem like this is the time to be doing something like that, so. Very good point, sir. I just wanted to get your reaction on this breaking news. Yeah, I'm okay with it. I believe Alaska is already announced that they might possibly be doing it as well. Right. Obviously. It's starting a domino effect. Very good point, sir. Actually, as a Texan myself, that I'm kind of, the first thing is I'm kind of calling family back there. Most of my family lives there. Perhaps why you haven't heard anything about it is the first thing the U.S. government did was cut off all communication with people in Texas, which is probably why no one has contacted you. You haven't talked to any family today? No, I haven't. Would you mind calling right now to see if you can get through? Sure. One more news story about something that also might not be a good use of your tax dollars. Zombie research has just been announced
When did this come about? Down in Florida, the guy was eating the people's faces. Yes, yes. More and more of these are happening, so the government is actually funding zombie research. I really feel that we're going in the wrong direction. To continue on this path, Well, actually, sir, in the last 2 weeks, there has been 3 or 4 so-called zombie attacks. 2 right here in New Jersey. is that correct? Yes. I guess the government has to pursue their interests. Sure, it's funny, but what's going on here? Your default setting is trust. You go along with the person in authority. You go along with what everyone else is doing. Because that's the way evolution has conditioned us for generations. Going along with the tribe often upped your odds of survival. And so your brain takes yet another shortcut. Deciding to trust someone with very little evidence about who they really are or what they actually do. Well, sir, one more thing. Yes. I'm not actually a real news reporter. This is the TV show Brain Games. We just made Oke, kasih reaction terbaik dulu Bapak Ibu semua untuk video kita kali ini. Oke, thank you banget. Wah, ada Pak Andre ini. Waduh, hormat. Oke, siap ya Bapak Ibu semua. Dari sini kita sama-sama sadar bagaimana seseorang bisa dipersepsikan sebagai seorang reporter asli, padahal dia backgroundnya adalah seorang stand up comedian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua, apa yang membuat dia bisa seperti itu? Sekalipun dia pertanyaan-pertanyaannya aneh. Pertanyaan apa? Kalau tadi Bapak Ibu masih ingat, zombie kalau tadi masih ingat ya. Di wilayah di kota kita tuh ada zombie bagaimana? Dan dia menjawab secara serius Bapak Ibu semua. The question is, apa yang membuat bisa seperti itu? Pak Ginanjar, dress code dia salah satunya adalah dress code. Yang kedua, keseriusan dia di saat ngomong. Yang ketiga, ada mikrofonnya. Yang selanjutnya ada mic-nya, ada videografernya. Pengkondisioningnya itu udah tepat Bapak Ibu semua. Sehingga persepsinya langsung terbentuk. Tapi yang terpenting apa? Skenario-nya ada Bapak Ibu semua. Percuma mic-nya ada, dress code-nya oke, tapi nggak ada skenario. Nggak, dia melakukan sebuah aktivitas sebagai seorang reporter. Maka branding, persepsi nggak akan terbentuk. Jadi salah kalau kita terlalu fokus membuat sebuah branding kita menggunakan sebuah kartu nama. Nama saya siapa, saya sebagai apa, terus diposting, diposting, diposting. Orang tidak akan terlalu melekat. Karena itu terlalu independen banget, terlalu diri kita sendiri yang mempromosikan diri kita itu siapa. Tanpa kita melakukan sebuah aktivitas yang mencerminkan diri kita seperti itu. Nah, branding terbaik itu adalah ketika kita mencerminkan seperti itu. Seperti dukun kalau Pak Bambang gitu ya. Oke, ya seperti dukun. Dengan segala pernak-perniknya. Dengan baunya. Dengan bahasa jangkauannya gitu ya. Dengan jubahnya Bapak Ibu semua. Itu yang membuat otoritas itu terbentuk. Membuat persepsi itu terbentuk. Nah, kalau di sini saya rangkum Bapak Ibu semua, layaknya siapa di sini? Layaknya, layaknya orang yang satu ini. Deddy Corbuzier. Kita sama-sama tahu karir pertama seorang Deddy Corbuzier ini adalah sebagai seorang magician. Yang dia melabeli bahwa dia adalah magician yang fokus pada mentalis. Tatap mata saya. Jadi pikiran, tentang ilmu pikiran itu ada di Deddy Corbuzier. Nah, dulu awalnya orang nggak tahu. Orang tahunya adalah pesulap. Nggak ada tuh istilah mentalis, ilusionis, dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia menjelaskan mentalis itu apa, dia sebagai magician itu apa, bukan dengan cara deskriptif, bukan dengan cara sebuah narasi, tapi dengan sebuah skenario. Perjalanan dia bermain secara konsisten tentang ilmu pikiran. Prediksi, blindfold gitu ya, menghilang, dan lain sebagainya Bapak Ibu semua. Itu yang mencerminkan dia. Dan kalau kita urai, apa yang membuat branding itu terbentuk, itu bukan hanya aktivitas aja. Tapi ada 3 pilar, Bapak Ibu semua. Branding itu terbentuk karena ini nih. Ini yang bisa Bapak Ibu semua implementasikan. Yang pertama ada identitasnya. Identitas itu yang melabeli Deddy Corbuzier pada saat itu adalah sebagai seorang magician dan mentalis. Identitasnya itu. Sampai kemudian ada yang disebut dengan image. Image di sini tampilan dia yang selalu menggunakan jubah berwarna hitam, selalu menggunakan shadow di alis matanya, dengan rambutnya yang memang punya kekhasan tersendiri.
Seolah-olah magician mentalis itu diakuisisinya gambarannya itu adalah Deddy Corbuzier. Ketika image identitas ini lahir, maka persepsinya sudah terbentuk. Semakin kuat identitasnya, semakin kuat image-nya, maka persepsinya semakin kuat terbentuknya, Bapak Ibu semua. Bayangkan ketika Deddy Corbuzier pada saat itu melabeli identitasnya sebagai magician mentalis, tapi image dia berwarna-warni. Kayak pedal pop, kayak apa ya? Kayak ice cream pedal pop gitu ya, ada warna kremnya, warna putih dan lain sebagainya. Tapi aktivitas yang dia lakukan adalah aktivitas yang penuh dengan menyeramkan. Maka branding ini tidak akan kuat, tidak akan cepat dalam proses pembentukannya. Branding terbentuk akan dengan cepat, akan dengan kuat ketika image, identitas, dan persepsinya itu terbentuk secara inline dan konsisten dijalankan. Layaknya tadi stand up komedian yang menjadi reporter, dia identitasnya adalah udah jelas reporter, image-nya dia memperlihatkan, persepsinya dia melakukan sebuah aktivitas yang memang itu mencerminkan reporter, sehingga satu kali dia melakukan hal seperti itu, persepsinya langsung terbentuk. Bayangkan ketika konsisten dilakukan seperti itu, maka persepsinya akan jauh lebih kuat dan lebih terbentuk. Jadi mulai sekarang kita harus sama-sama sadar, branding itu bukan soal identitas. Branding itu bukan soal image, branding itu bukan soal persepsi. Di mana ketiga hal yang ada di sini itu ada, maka branding itu akan terbentuk dengan sangat kuat dan punya powerful dan akan memiliki sebuah otoritas. Itu kuatnya Bapak Ibu semua. Dan apa dampak ketika branding itu terbentuk? Maka kita sama-sama meyakini yang pertama adalah kita akan dinilai punya kredibilitas di situ. Kita adalah ahli di bidang itu. Kita juga akan diyakini, dipercayai bahwa kita itu adalah orang yang kuat di bidang yang brandingnya kita bangun di situ. Dan yang terakhir, semesta. Nah ini kalau kita belajar tentang ilmu archetype, kita akan mempelajari tentang ilmu semesta, ilmu energi. Nah ini yang tadi saya bilang di outline-nya, archetype impact. Nah kita akan memahami, kita akan meyakini bahwa semesta itu ikut berperan di sini Bapak Ibu semua. Dengan hukum law of attraction-nya Bapak Ibu semua gitu ya. Ini cukup untuk saya membuat logis ini saya perlu banyak penjelasan lebih detail kepada Bapak Ibu semua yang mungkin saya nggak bisa jelasin secara detail di sini. Tapi yakini dulu aja bahwa ketika branding itu terbentuk ada tiga hal dan salah satunya semesta ini akan kuat banget untuk ngebantu kita. Dan ini yang disebut dengan Captivate Your Audience Introduction. Di mana dalam Captivate Your Audience Introduction ini kita sama-sama meyakini bahwa tiga pilar yang harus kita kuatkan. Yang pertama adalah konteks bidik pasar yang tepat, yang kedua adalah konten materinya yang harus benar-benar oke banget, kualitasnya oke banget, menyentuh banget terhadap bidikan pasar, dan yang terakhir adalah branding. Bagaimana kita bisa dipersepsikan punya kualitas yang bagus. Selain dampaknya ini tentu kita jadi punya otoritas dan kita lebih enak banget di saat kita sharing, di saat kita ngomong, Bapak Ibu semua. Dan saya undang kepada Bapak Ibu semua, minggu depan saya ada sebuah kelas, 2 hari workshop Captivate Your Audience. Dan ini yang saya lakukan hasil dari sebuah riset yang cukup mendalam Bapak Ibu semua. Bahkan ada beberapa alumni TOT kami yang menjadikan bahan riset kami salah satunya gitu ya. Saya lupa angkatan keberapa pada saat itu. Nah lalu saya juga melakukan ini juga hasil dari pengalaman saya sebagai seorang pembicara Bapak Ibu semua gitu ya. Dan apa saja yang akan dipelajari selama 2 hari itu? Di in-class, saya bagi dua hal. Ada in-class, ada after-class. Di in-class itu yang saya bahas adalah yang pertama tentu konteks. Kita akan sama-sama membidik pasar yang tepat. Kita akan meriset secara praktis. Bahkan di hari pertama aja kita udah bisa menentukan riset secara praktis untuk membidik pasar yang tepat seperti apa. Supaya kita tidak terlalu fokus ke yang lain-lain. Udah ke yang tepat aja. Meskipun sangat mungkin orang yang tidak kita bidik, dia bisa ikutan juga tuh. Dia bisa join juga tuh. Dia bisa ngikut kita, matuh kita juga tuh. Tapi kembali lagi, kita jangan terbuai. Kita fokus pada bidikan pasar yang kita itu memang pengennya di situ, kuatnya di situ, jagonya di situ. Yang kedua adalah konten. Bagaimana kita membuat konten yang benar-benar mudah dipahami, membekas, bisa diikuti oleh mereka dengan berbagai runutan yang cukup komprehensif yang akan dibahas di konten ini Bapak Ibu semua. Ini cukup lama pembahasannya.
Dan yang selanjutnya lagi kita juga akan fokus untuk melakukan sebuah branding. Kalau di konten itu kita bikin materi sampai materinya itu menjadi sebuah naskah dan siap untuk dipresentasikan, kalau di branding ini kita akan membuat sebuah brand identitas, image kita seperti apa, dipersepsikan seperti apa, lalu nanti kita bagaimana, apakah ini ekologis atau enggak dengan diri kita, lalu apakah ini akan menyasar ke pasar yang tepat atau enggak, apakah branding ini sudah inline dengan konten kita atau enggak gitu ya. Nah, ini yang nanti akan dibahas. Bahkan kita akan membahas di brand activation-nya juga. Brand activation yang nomor 4 di branding ini menjadi PR bagi Bapak Ibu semua di after class. Jadi brand activation ini menjadi action plan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperkuat branding itu dengan cepat. Gimana tuh caranya, langkah-langkahnya itu? Nah, tentu akan dilakukannya setelah di kelas. Dengan tools yang sudah kami siapkan, ada KPI-nya, ada penilaiannya yang itu bisa ngegawangin Bapak Ibu semua untuk menjalankan itu. Di after class ini, yang pertama langkah-langkahnya itu supaya kita itu benar-benar brandingnya kuat, maka kita akan melakukan sebuah awareness. Ini keilmuan-keilmuan yang benar-benar saya pelajari dari aspek digital marketing. Bahasanya adalah bahasa awareness. Kita akan menjangkau banyak orang. Kalau konsepnya funneling itu gimana caranya ya? Kita itu bisa menjangkau banyak orang. Yang penting orang itu tahu dulu saya deh. Nggak perlu orang itu punya persepsi yang bagus, kualitas yang bagus terhadap saya. Yang penting kita bisa menjangkau orang sebanyak mungkin gimana deh gitu. Kalau bisa dalam sebulan itu kita bisa menjangkau 1 juta orang dengan modal yang cukup minim banget. Bahkan kalau kita nggak mau ngemodal dengan organik juga bisa. Itu gimana sih caranya gitu ya. Yang memang sudah kita buat brandingnya, konteksnya, kontennya saat di in class. Nah, awareness-nya kayak gimana? Nah, sampai kemudian sudah menjangkau banyak orang, maka ada tahapan selanjutnya, PR selanjutnya yang Bapak Ibu harus lakukan adalah traffic. Bagaimana Bapak Ibu semua bisa memfilter dari awareness itu menjadi traffic. Traffic ini membuat orang-orang tertarik. Kalau 1 juta orang menjangkau kenal terhadap Bapak Ibu semua, maka di traffic itu mungkin sekitar 100.000 lah di antara 1 juta itu yang tertarik dengan Bapak Ibu semua. Nah, tapi kembali lagi, kita harus sadar, orang tertarik belum tentu memilih Anda. Orang tertarik belum tentu orang mengikuti Anda sebagai pembicara, Anda sebagai atasan saya, Anda sebagai eh, sebagai seorang pimpinan perusahaan. Maka ada yang ketiga yang disebut dengan conversion. Bagaimana kita membuat sebuah konversi, membuat banyak orang lebih memilih Anda meskipun dia sadar. Sama seperti tadi, ada Spider-Man, ada Gatot Kaca, ada Harry Potter, sama-sama jago, sama-sama memiliki daya tarik, tapi saya lebih memilih Spider-Man. Tapi saya memilih Anda. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara seperti itu? Nah, tentu itu di after class dan itu ada apa? Ada highlight dan sebagainya. Ada action plan-nya, to-do list-nya. Mungkin itu aja Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan dan silakan Bapak Ibu semua kalau mau ada hal yang mau ditanyakan, saya siap kalau memang saya punya jawabannya ya Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu semua yang memang sudah 1 jam lebih mendengarkan saya. Thank you banget Bapak Ibu semua dan saya kebiasaan kalau di seminar Zoom kayak gini saya selalu nyerocos ya Bapak Ibu semua ya. Saya ingin mengurangi interaksi dengan Bapak Ibu semua, lebih baik nanti di akhir aja deh kira-kira kayak gitu. Berbeda kalau saya lagi di offline ya. Oke, mungkin sekian aja dari saya Mas Iqbal. Nah, ini ada Pak Bambang. Mungkin saya langsung aja deh ya ke Pak Bambang. Pak Bambang ada yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Tisna. Tadi videonya benar-benar contoh yang benar-benar, karena saya di circle stand up comedy ya. Jadi eh, stand up comedian di Amerika disebut sebagai juga apa social influencer karena lebih didengar daripada politisi yang beneran. Gitu ya. Iya, kan. Jadi, ya. Oke, baik. Tadi menarik yang saya utama yang saya tangkap dari Mas Tisna adalah persepsi melebihi kualitas. Kadang-kadang kita sebagai yang sudah, apalagi materi saya berhubungan dengan public speaking, tetapi spesialisasinya tentang humor dan komedi. Lebih detailnya adalah stand up comedy. Jadi eh, kadang-kadang saya hanya mengejar kualitas dari konten ini diperbaharui terus, ditambah terus, dan itu nggak pernah habis gitu ya. Tetapi persepsi yang di luar adalah ketika orang menghubungi saya, pertama yang ditanya adalah, lu bukan
Anda ini bukan stand up komedian terkenal. Pasti lucuan Cak Lontong, pasti lucuan Panji Pragiwaksono, pasti lebih lucu Raditya Dika. Seperti itu ya, persepsinya seperti itu. Tapi ketika tanya, oke, undang mereka berapa? Minimal 70 juta sampai 100 juta sekali dat. Itu pun tampil 15-30 menit. Sementara kalau kalau saya kan kapasitasnya mengajar, bukan saya berlomba menjadi apa orang yang se-famous mereka. Nah, pertanyaan gimana? Saya sangat tertarik ini hanya sharing aja bahwa ternyata memang apa yang Mas Trisna katakan itu benar-benar terbukti di lapangan. Jadi termasuk pelawak-pelawak yang non stand up comedian juga ya, seperti Tukul segala macam yang lebih lucu dari Tukul, yang lebih lucu itu banyak teman-teman saya. Tetapi kenapa mereka tidak naik daun ya? Itu karena persepsi orang bahwa mereka ini sok ataupun apa lucunya dibuat dan sebagainya. Tapi kalau secara kualitas saya yakin mereka punya pangsa, tapi brandingnya tadi yang kurang. Kira-kira mungkin itu hanya sekedar apa testimoni apa yang Mas Trisna katakan itu sangat Wah, saya setujui. Terima kasih. siap, siap. Thank you banget, Pak Bambang. Yes. Ya kalau memang saya memang sesuai dengan terbukti yang di lapangan, karena memang saya melakukan sebuah riset, Pak. Makanya itulah yang keluar dari riset yang nyatanya seperti itu. Oke, thank you banget, Pak Bambang. Mungkin saya langsung serahkan ke Mas Iqbal ya. Silakan, Mas Iqbal. Oke, baik, Mas Trisna, terima kasih juga ya. Bapak Ibu semua, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan nih. Saya batasi cuman sampai 2 orang penanya lagi ya. Oke, silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi ya. Boleh tanya nggak, Mas? Oke, boleh. Silakan, Bu Vivi. Ya, silahkan. Oke, eh, jadi saya memang lagi di fase yang seperti Coach Trisna bilang tadi gitu. Jadi kepengen nge-branding diri sendiri. Nah, beruntungnya Coach saya ini kan seorang dokter ya. Jadi orang kalau ngelihat dokter itu di Indonesia khususnya itu kayak nomor satu ya. Beda mungkin di Amerika tuh yang nomor satu itu pengacara gitu ya. Kalau di Indonesia kayaknya beruntungnya jadi dokter. Cuman masalahnya adalah ya tadi ketika orang melihat saya sebagai brandingnya dokter, dokter tuh pointer begini-begini, saya muncul nggak pedenya coach. Jadi pas udah masuk di satu komunitas, kadang saya melihat persepsi mereka terhadap saya tuh melebihi apa yang saya persepsikan terhadap diri sendiri gitu loh. Nah itu untuk meningkatkan tuh mungkin saya harus ikut workshopnya Coach Trisna ya biar lebih lebih keren lagi gitu ya. Menarik banget sih pas ikut yang singkat ini aja sudah sedemikian menambah membuka membuka wacana ke saya gitu, membuka pikiran saya, membuka hati saya. Oh berarti saya memang sebenarnya harus seperti yang dipersepsikan orang lain dong. Dan bahkan kalau bisa kita kapabilitas kita melebihi itu gitu. Jadi orang nggak kecewa gitu kan. Jadi saya kadang nggak pede gitu loh coach. Padahal sebenarnya apa yang mereka persepsikan pun saya bisa di level itu gitu. Jadi kadang kita nggak pede karena kita mungkin punya trauma-trauma masa lalu gitu ya, Coach. Nah, masalahnya sekarang Coach saya ini punya 3 rencana. Kebetulan saya tuh suka banget dengan apa ya healthy healthy lifestyle. Jadi saya pengen buka kafe sehat yang semuanya itu tentang kesehatan dan teman-teman tuh emang udah ngelihat saya tuh sebagai orang yang konsisten di situ gitu. Saya jaga makan saya, pola makan juga uh, apa namanya ya kayak hal-hal yang sehat lah intinya. Kemudian saya juga buat kebetulan klinik estetik ya. Klinik estetik yang baru banget dan saya tuh sebenarnya memang membidik karena saya orangnya baperan gitu ya. Maksudnya orang yang lebih 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 senang ke arah yang menengah ke bawah. Dulu saya pernah kerja di klinik kecantikan yang dia itu brandingnya mewah gitu coach. Jadi saya melayani orang-orang yang menengah ke atas dan saya stres gitu coach. Karena mereka tuh nggak pernah puas dengan diri mereka gitu loh. Jadi udah cantik kurang cantik, udah putih kurang putih. Aduh gimana sih? Ini orang sehat, sehat fisik ya coach. Tapi menurut saya mental perlu dibetulin dikit ya. Fisiknya sehat gitu loh. Itu jadi saya dari situ saya berpikir untuk mentarget menengah ke bawah. Nah mungkin coach bisa kasih masukan untuk estetik ini kan kayaknya orang selalu bilang nggak mungkin deh kamu target menengah ke bawah. Itu kan hal yang beda gitu. Tapi kita tahu sendiri di estetik itu sebenarnya modalnya nggak gitu besar kok gitu. Murah-murah banget gitu. Dan sebenarnya dengan mentarget menengah pun kita masih dapat untung yang lumayan banyak gitu. Jadi saya lebih kayak mau kemanusiaannya gitu loh coach gitu. Jadi mungkin sama kayak Pak tadi yang Pak siapa tadi. Jadi bukan untuk famousnya, tapi hanya untuk mengajarnya. Nah, jadi ada jiwa-jiwa seperti itu. Berarti kan udah 2 branding ya, Coach. Nah, satu lagi, saya itu kebetulan mempelajari tentang psikologi anak gitu. Jadi, bagaimana anak itu bisa memutuskan nanti dia jadi apa, lebih ke parenting gitu deh, Coach. Jadi sasarannya adalah anak-anak sekolah.
atau juga bisa orang remaja yang mau kuliah gitu-gitu. Kebetulan saya udah sertifikasi juga untuk psikologis itu, dan saya juga berencana untuk ngambil S2 psikolog, jadi magister psikologi. Nah, dari 3 branding ini, ya saya sih merasa nyaman dengan itu karena dengan 3 ini itu menurut saya nyambung gitu, Coach. Orang sering bilang kok awet muda ya gitu kan. Menurut saya awet muda itu berasal dari saya yang menjaga kesehatan saya, healthy lifestyle, saya yang menjaga estetik saya, menjaga penampilan saya, dan ketiga itu karena saya menjaga mental saya dengan saya memahami tentang psikologi yang sehat tadi gitu. Jadi ini kan menurut saya masih nyambung gitu. Cuman mungkin menurut Coach Trisna gimana? Apakah ini kebanyakan dan saya harus mengerucutkan? Karena saya nggak rela melepas salah satunya. Gitu, Coach. Oke, maaf kalau pertanyaannya panjang. Thank you. Siap. Siap, dokter. Oke, thank you banget, dokter Vivi gitu ya. Ini kalau saya rangkum ada 3 pertanyaan, satu-satu saya jawab ya, dokter ya. Oke, yang pertama tadi dari dokter Vivi itu, sebetulnya saya itu kan sebagai seorang dokter, artinya saya udah terbranding sebagai seorang dokter di mana orang-orang percaya terhadap saya, tapi kok saya nggak percaya diri dan lain sebagainya atau sejenisnya. Nah, ini yang membuat captivate your audience yang saya buat itu 3 pilar, karena satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Yang pertama adalah kontekstual, yang kedua adalah konten, yang ketiga itu adalah branding. Nah, ketika kita sudah di branding sebagai seorang dokter, saya yakin ketika pasarnya tepat, dokter Vivi ini pasti sangat pede untuk menjelaskan ke pasien. Tergantung Iya, pasiennya. benar. Kalau ke pasien nggak pernah nggak pede. Yes, kalau ke pasien nggak pernah nggak pede, pasti selalu pede. Kenapa? Karena dokter Vivi sudah tahu bahwa pasien itu secara konten kedokteran dia nggak tahu. Secara konteksnya, secara bidikan pasarnya, dia adalah pasien. Tapi mungkin dokter Vivi itu justru nggak pedenya itu ketika berdiskusi dengan dokter yang sudah senior. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena secara branding kita sama-sama dokter, secara konten dokter Vivi punya perasaan bahwa dokter senior itu sudah lebih tahu tentang hal itu lebih awal karena nama juga senior gitu ya. Secara konteksnya dia adalah dokter, sama-sama dokter, sehingga muncullah ketidakpercayadirian di situ. Bisa jadi seperti itu. Lantas bagaimana supaya bisa meningkatkan? Maka kita sebagai seorang dokter harus dipersepsikan lebih berkualitas dibanding dokter senior. Contoh, saya sebagai seorang trainer di BNSP, tentu banyak trainer-trainer yang lain yang memang secara pendidikan dia itu adalah sebagai seorang profesor. Tapi saya nggak pernah nggak percaya diri. Mungkin awalnya saya juga nggak pede. Tapi sampai kemudian saya bermain di permainan yang berbeda, Bu. Kalau saya bermain di permainan yang berbeda, disitulah saya merasa diri saya terbaik. Karena kalau kita pengen jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda. Karena ketika kita berbeda, kita nggak punya saingan. Kita bermain di permainan yang kita buat sendiri gitu. Di antara trainer BNSP itu semuanya profesor dan sebagainya, dan yang diunggulkan adalah akademisnya. Kalau saya sebagai seorang trainer di sini trainer yang casualnya, yang lebih funnya gitu. Yang saya kuatkan tuh di situ. Hingga saya sebagai seorang trainer BNSP, saya lebih terbaik di dunia funnya dibanding mereka gitu loh. Jadi jangan dibuat apple to apple. Jadi PD itu meningkat dengan sendirinya. Makanya saya bilang PD itu meningkat dengan sendirinya kok ketika apa? Kita punya branding yang unik, itu yang pertama. Yang kedua, kita secara kontennya bagus. Yang ketiga, secara konteksnya kita memiliki pasar yang bagus. Ketika ketiganya kuat dengan sendirinya kok. Dan ini kejadian loh. Ayo, di sini alumni TOT gitu ya, yang berprofesi sebagai dosen. Saya sempat menemukan di mana mereka ada juga yang memang dia sebagai seorang pembicara sehingga dia pede. Tapi ada di antara mereka loh, Dok. Ada di antara mereka, Dok, yang memang dia itu ketika uji kom dengan saya, assessment dengan saya, kan ada micro teaching ya. Dia tuh presentasi di depan peserta lain, dia grogi loh. Dia ngomong terbata-bata loh pertanyaannya. Kok dia bisa nggak pede? Padahal kebiasaan dia ngomong ke mahasiswanya. Kok dia bisa nggak pede? Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena konteksnya berbeda. Dia sebagai dosen mainannya ke mahasiswa. Di saat konteksnya dirubah ke sesama peserta, PD-nya langsung berkurang. Gitu loh. Di sisi lain secara konten penguasaannya kurang juga. Sedangkan di situ ada asesor. Jadi makin berkurang. So, ketika PD pengen ningkat adalah kita harus tentukan dulu.
kita mau nge-brandingnya apa, buatlah diri kita punya kualitas di situ. Kalau kita sudah unik di situ, siapapun, sekalipun dia dokter senior, sekalipun dia adalah influencer, saya yakin percaya diri akan meningkat dengan sendirinya. Saya ngalamin kondisi seperti itu. Bahkan kemarin ketika saya launching, banyak konten kreator yang udah jadi. Bahkan di depan Deddy Kobuzer dan sebagainya, ketika saya presentasi dan sebagainya, konteksnya sudah berbeda. Tapi kenapa saya pede? Karena saya menghadirkan, saya menawarkan sesuatu yang berbeda. Dan otoritas dengan sendirinya naik. Itu pertanyaan, itu jawaban dari pertanyaan nomor 1, dok. Yang kedua, gimana ya ketika saya sekarang bergerak di klinik kecantikan, apa mungkin, apa bisa, atau gimana cara nge-brandingnya? Saya nggak mungkin membidik ke yang atas. Atau gimana nih caranya? Ini sekedar apa sharing aja. Saya kan bermain di klinik kecantikan juga gitu ya, dok. Jadi ketika saya bermain di klinik kecantikan, saya sadar untuk saat ini bidikan saya bukan untuk menengah ke atas. Karena menengah ke atas itu banyak pemain yang besar di situ. Ada Dermaster, ada RH, ada Zep dan lain sebagainya. Kalau saya bermain di situ, kalah modal saya, kalah dipersepsikan oleh audiens saya. Audiens itu akan memilih ke mereka. Apalagi kalau saya menyamakan harga. Pasti jauh. Tapi saya juga nggak mungkin bermain di level bawah. Karena saya itu klinik kecantikan, bukan salon kecantikan. Disitulah saya punya bidikan pasar yang tepat. Saya ingin menjamah para pasar RH yang memang dia itu di level medium. Artinya uang masih berharga bagi mereka. Saya akan tarik. Kenapa? Karena di saya harganya lebih murah. Dan brandnya kita sama-sama klinik kecantikan. Oke. Di level bawah, dia punya pasarnya adalah salon kecantikan, di mana dia menggunakan facial dan lain sebagainya. Saya akan mengambil ranah mereka untuk masuk ke saya, di mana harga saya tidak terlalu jauh, meskipun harga saya lebih sedikit mahal dibanding salon kecantikan. Tapi di sini saya punya kualitas yang lain. Kualitas saya setara dengan level. Jadi saya menciptakan branding itu, dok. Jadi kita harus tahu dulu pasarnya. Sama seperti Apple membuat sebuah pasar baru. Yang awalnya untuk MacBook, laptopnya, iPhone untuk handphonenya. Dia mengambil tengah-tengahnya. Ada kok pasar yang belum terjamah. Dia bukan pasarnya MacBook, dia bukan pasarnya iPhone. Tapi ada yang tengah-tengah. Makanya ada yang disebut dengan iPad. Pasar iPad sampai sekarang masih ada. Karena ada pasarnya. Nah, disitulah saya membidik sebuah pasar untuk klinik kecantikan. Bukan yang tinggi banget, bukan yang rendah banget, tapi yang tengah-tengah. Biar yang atas ketarik, yang bawah ketarik. Gitu. Itu untuk klinik kecantikan. Itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2. Dan yang ketiga adalah, saya itu bisnisnya banyak. Dokter Vivi itu bisnisnya banyak. Berarti brandingnya harus banyak dong. Nah, dalam dunia branding ada istilah one brand, one positioning. Apa itu one brand, one positioning? One brand, one positioning adalah satu brand hanya untuk satu produk. Jangan dipisah-pisah. Kalau sekarang Apple itu yang di branding adalah corporate-nya. Corporate brand itu adalah Apple. Tapi produk brand apa? Ada iPhone, ada MacBook, ada iPad. Dan masing-masing dia branding. Dia nggak mau dibilang bahwa laptop. Saya itu bukan laptop, ini tuh namanya itu MacBook. Saya itu bukan tablet, saya itu bukan tab, tapi saya itu iPad. Dia mengakui sisi sendiri loh. Saya itu bukan handphone, saya itu iPhone gitu. Bahkan saya itu bukan iPad, saya bukan Mac, tapi saya iPhone. Jadi iPhone punya produknya sendiri, punya brand sendiri, iPad punya produknya sendiri, punya brandnya sendiri, Mac juga produknya sendiri. Nah, sama halnya ketika sekarang Dokter Vivi bermain di mana? Kalau misalkan sekarang kafe, ya udah kafenya yang di branding. Kalau sekarang klinik kecantikannya yang di branding. Kalau sekarang Dokter Vivi pengen di branding secara personal, ya udah personal branding sebagai seorang Dokter Vivi. Contoh seperti saya sekarang, klinik kecantikan, TM Estetik. Yang di branding bukan saya. Yang di branding itu TM Estetiknya. Bahkan skincare saya namanya Glowtizen. Glowtizen yang saya branding bukan TM Estetiknya yang saya branding. Sekarang Trisna Lesmana Manajemen. Terus ada LKP TM Estetik juga. Saya nggak mau memasukkan beauty class, saya nggak mau memasukkan estetik ke TLM. Karena brandingnya amburadul. Karena TLM itu udah saya desain, ini harus maskulin produk-produk ke sini. Warna-warnanya adalah warna-warna gold, warna-warna coklat tua gitu.
yang mencerminkan tentang diri saya di situ. Ada yang mencerminkan tentang outfit yang sering saya pakai. Sekarang aja saya nggak pakai ya, Bapak Ibu semua. Biasanya kalau saya di konten kreator, saya pakainya itu. Gitu kira-kira. Makanya TLM fokusnya udah TOT, TOT, TOT. K3 ada yang mau masuk, saya bilang sorry, saya nggak mau. Bukan saya nggak tertarik dengan duitnya, tapi saya nggak mau merusak pasar ini. Saya tuh udah terkenal fokusnya TOT-nya. Sekarang Captivate Your Audience, saya bikin lagi logonya. Makanya masing-masing ada logonya. Captivate Your Audience ada logonya. Nah, penting bagi kita untuk membuat branding itu seperti itu. One brand, one positioning. Bukan kita nggak boleh banyak bisnis. Silakan punya banyak bisnis, tapi masing-masing pasar, masing-masing produk itu ada wadahnya. Gitu. Ada namanya, ada identitasnya, ada image-nya, ada persepsinya gitu. Jadi jangan diinikan, jangan disatu padukan. Sama seperti bikin provider training kan suka ada tuh provider training. Namanya adalah PT atau lembaga ABC. Pelatihannya banyak banget di situ Bapak Ibu semua. Bukannya nggak boleh, tapi harus ada yang dimunculin satu. Saya juga sekarang terus mana manajemen main di corporate mainnya custom kok. Kemarin sempat bermain di dunia finance. Kemarin bermain sempat di dunia branding, di selling skill. Itu kan custom. Tapi saya nggak munculkan ke permukaan. Saya bilangnya itu custom. Saya pengen membawakan training berdasarkan atau based on need, berdasarkan kebutuhan. Tapi saya munculkan ke permukaan adalah sesuatu yang menurut saya itu jagonya saya di situ, gitu loh. Jadi, Dokter Vivi, kalau saya simpulkan, jawaban dari pertanyaan nomor 3 itu, yang pertama adalah sekarang pastikan one brand, one positioning. Artinya, satu brand itu menempel pada satu produk. Itu. Mau di brandingnya kliniknya, jangan disatukan dengan Dokter Vivi-nya. Kliniknya, Dokter Vivi-nya, kafenya, kafenya. Yang kedua, bikinlah identitas di masing-masing. Yang ketiga, bikinlah aktivasinya di setiap masing-masing. Jalankan. Itu kira-kira Dokter Vivi. Oke, thank you banget Dokter Vivi. Oke, thank you Coach. Seru Sorry banget. banget. Sorry banget Kang Iqbal jadi molor kayak gini udah lewat dari 6 menit. Oke, silakan Kang Iqbal di close aja. Baik, Mas Trisna, karena berhubungan waktunya juga sudah melebihi di jam yang telah ditentukan. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Mohon nih sebelum kita berfoto bersama, boleh minta reaction terbaiknya Bapak Ibu semua untuk Mas Trisna dan untuk kita semua. Oh, oke, baik. Baik, Bapak Ibu semua, seperti apa yang sudah Mas Trisna sampaikan, apabila Bapak Ibu semua ingin mengikuti kelasnya atau pelatihan offline-nya, tadi sudah disampaikan dan boleh hubungi langsung secara personal atau boleh melalui Iqbal. Dan Bapak Ibu semua, tidak hanya di sesi kali ini, melainkan webinar akan terus berlanjut ya. Ada berbagai materi yang menarik dan pembicara yang menarik pula tentunya. Bapak Ibu, belum saya akhiri, boleh dong on kameranya kita berfoto bersama dulu ya. Oke. Ada Mas Tri juga ya. Oke, Pak Henry. Ada Kak Femi juga, Pak Agus juga ya, Pak Tri juga, Pak Andre, Pak Anggudi. Wah ini masih banyak ya, Pak Bambang, Pak Farok, dan Bapak Ibu semuanya. Oke, siap ya, kita berfoto dulu. Siapkan pose terbaiknya, Bapak Ibu semua boleh pakai jempol. Boleh, luar biasa ya. Oke, siap ya? Ya, 3, 2, 1, kiss. Oke, satu terakhir. Tahan dulu sebentar, Bapak Ibu. Saya kopikan dulu. Baik, satu terakhir. Sisinya belum. Oke, 3, 2, 1. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas perjumpaan kita malam hari ini. Semoga di hari ini, di awal tahun ini, membawa keberkahan bagi kita semua. Salam, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Iqbal, terima kasih Mas Trisna, Bapak Ibu semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke. Coach. Terima Terima kasih kasih, semua. Coach. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Coach. Assalamualaikum. Terima Sukses kasih, selalu. Mas Trisna. Ini Terima kasih, Kak Eka, Kak Hatta, ya, Kak Ganang, ada Kak Makasih Andri juga. kembali, Mas Iqbal. Iya. Saya izin ya. Ya, selamat istirahat ya. Terima kasih juga ada Kak Dona ya, Kak Hatta, Kak Muda nih yang sempat tadi chat personal, Kak Wery juga ya kayaknya lagi di jalan. Semoga lancar ya, selamat di perjalanannya. Oke, thank you teman-teman. Oke, halo Kak Andri Awis. Kak Andri, halo. Oke, kayaknya on camera. Halo, halo. Oh, halo. Waduh, di mana nih, A? Ciwidey. Oh, Ciwidey. Mantap. Wow. Iya, tadi mau kontak-kontak ya, keburu lagi ini, Siap, lagi nanti webinar ya. kalau udah santai. Siap, siap. Ngobrol di sini aja apa gimana? A? Oh, nggak enak ini masih banyak orang. Oke, siap, siap. Sehat-sehat, Andri. Oh, Lama tak berkabar ya. hmm. Oke deh, kita ngobrol di ini aja ya, di WhatsApp aja ya. Oke, sip. Thank you. Ya. Ya, terima kasih juga Kak Dona ya. Izin lab semuanya.